Baik, sambil menunggu Mas Aska untuk upload kembali, Bapak Ibu yang hadir hari ini, nanti sesi pertanyaan akan dibuka. Jadi sementara kita disable terlebih dahulu untuk chat public chat-nya. Nanti setelah penyampaian materi dari narasumber, maka kolom public chat akan saya buka. Baik Pak, sudah saya kirimkan di WA ya. Iya, sudah terlihat ya slide-nya. Navigasinya bisa langsung oleh Mas Aska, silakan. Oh iya. Enggak. Ya, mungkin kita kembali lagi ke slide yang ini ya, tadi perbedaan antara machine learning, supervised learning dengan unsupervised learning. Jadi untuk supervised learning ini memiliki target kelas atau label yang menjadi outputnya. Jadi di outputnya itu sudah ada kelasnya atau labelnya dari awal. Sedangkan untuk unsupervised learning itu tidak memiliki target kelasnya yang ada di output. Jadi outputnya tidak didefinisikan labelnya dari awal. Mungkin kembali ke yang contoh data ini. Berikut ini ada data dari supervised learning ini, saya menggunakan data iris ya. Beberapa mungkin sudah mengetahui data iris. Jadi itu data bunga. Untuk inputnya itu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Sedangkan untuk outputnya, kelasnya itu ada jenis bunganya. Ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, jika misal kita akan menganalisis klasifikasi ya, jadi dari data ini sudah ada trainingnya dan masuk data baru dengan sepal length sekian, sepal width-nya sekian, petal length-nya sekian, dan petal width-nya sekian. Nah, itu nanti akan dicoba dicek kira-kira dia akan masuk ke kelas yang mana. Jadi kalau supervised learning ini sudah ada kelasnya, kalau data masuk akan dianalisis kira-kira masuk ke kelas yang mana. Ini contoh untuk diklasifikasi. Misal menggunakan nearest neighbor ya. Ketika data masuk, ternyata tetangga terbanyaknya dari data yang masuk ini adalah iris virginica. Jadi data ini nanti akan masuk diklasifikasikan ke kelas yang iris virginica. Nah, sedangkan untuk unsupervised learning itu tidak memiliki kelas dari awalnya. Berikut ini contoh datanya, ini data dummy ya, ada ID dari 1 sampai 6, lalu ada variable age, education, dan experience. Misalkan kita akan melakukan clustering, maka dari data ini akan dengan sendirinya itu diklasterkan menjadi beberapa cluster sesuai dengan yang peneliti inginkan atau dari penghitungan jumlah cluster optimumnya.
Nah, secara intuitif, misal itu ID 1 dengan ID 6 itu mirip karena age-nya antara 30 dengan 26 tidak terlalu jauh, education-nya sama-sama 2, dan experience-nya tidak terlalu jauh, 6 dan 5. Jadi nanti jika dianalisis nanti ID 1 dengan ID 6 akan masuk ke dalam satu klaster yang sama. Sedangkan mungkin dengan ID 3 yang age-nya jauh 44, lalu education-nya juga berbeda, dan experience-nya sudah 22, nanti akan berbeda klaster dengan yang tadi kumpulan klaster yang berisi 1 dan juga 6. Seperti itu. Itu contoh perbedaan antara supervised learning dan juga unsupervised learning. Nah, salah satu dari algoritma unsupervised learning itu adalah clustering atau cluster analysis. Jadi di definisi awalnya kita perlu memahami apa sih perbedaan antara cluster dan juga clustering atau cluster analysis. Jadi untuk cluster sendiri itu merupakan sekumpulan objek dengan karakteristik yang sama secara alami. Jadi cluster itu merupakan sekumpulan objeknya. Nah, sedangkan clustering itu merupakan prosesnya. Proses pengelompokan objek fisik atau abstrak ke dalam kelas yang memiliki objek serupa. Nah, di sini ada ilustrasi. Cluster itu kumpulan objek yang lingkaran ini kan terdiri dari beberapa titik-titik. Nah, ini namanya cluster. Ini juga yang lingkaran ini, bukan lingkaran sih, ini agak lonjong. Cluster ini juga terdiri dari beberapa objek. Ini dinamakan dengan cluster. Sedangkan clustering atau proses cluster analisis itu menganalisis dari yang tadinya titik-titik saja diproses hingga terbentuknya cluster. Nah, itu merupakan clustering. Clustering sendiri itu nanti akan mengumpulkan objek ke dalam grup atau cluster sehingga nantinya akan ada informasi yang berguna dari cluster yang terbentuk. Nah, fungsi dari data science atau statistika itu nantinya akan mendapatkan insight. Sebenarnya adanya informasi berguna ini tidak hanya digunakan di clustering, tetapi semua metode alangkah baiknya bertujuan untuk mendapatkan insight atau informasi yang berguna yang bisa digunakan oleh pemangku kebijakan, misal perusahaan atau pemerintah. Nantinya dari hasil analisis ini yang dipentingkan bukan metodenya sebenarnya, tapi lebih ke apa yang bisa didapat dari data itu, apa yang bisa didapat dari hasil analisis itu, sehingga nantinya bisa untuk kemajuan, baik kemajuan pemerintahan maupun kemajuan perusahaan atau kemajuan yang lain. Jadi datanya itu akan menghasilkan informasi yang berguna. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan clustering di berbagai bidang. Jadi clustering ini tidak hanya terbatas di bidang teknologi atau terbatas di bidang data science statistika saja, tapi bisa digunakan ke dunia nyata. Misalkan di bidang marketing, itu kita bisa menggerombolkan customer berdasarkan kemauan, daya beli, dan beberapa variabel lain mengenai produk yang dijual. Jadi misalkan ketika kita mengklasterkan customer, ternyata klaster dengan daya beli yang rendah itu memiliki customer yang paling banyak. Jadi misal dalam suatu perusahaan menjual suatu produk, jumlah objek dengan daya beli yang rendah itu sangat banyak. Sehingga mereka-mereka ini kesulitan untuk membeli produk dalam perusahaan tersebut. Sedangkan produk di perusahaan lain ternyata harganya lebih murah. Sehingga orang-orang dengan klaster daya beli rendah ini cenderung membeli di produk yang perusahaan lain. Nah, dari sini didapatkan insight bahwa kita bisa menurunkan harga dengan tetap menjaga kualitas agar kita bisa bersaing dengan perusahaan B, perusahaan yang lain yang menjual produk yang sama. Nah, selanjutnya ada penggunaan clustering di misal penggunaan lahan. Kita bisa menggerombolkan kesamaan lahan berdasarkan citra satelit. Jadi misalkan ada data citra satelit di suatu lahan, misal lahan yang terjadi kebakaran ya. Misal terjadi kebakaran kan pasti ada perbedaan vegetasinya, perbedaan gambarnya antara lahan yang terjadi kebakaran dengan yang tidak.
kita bisa mengklasterkan lahan tersebut sehingga bisa diketahui, oh ternyata daerah-daerah atau objek-objek yang terjadi kebakaran lahan itu ada di daerah A, B, C, D. Nah, itu nanti bisa juga didapatkan insight, berarti kita harus fokus ke dalam lahan yang terjadi kebakaran ini. Selanjutnya bisa di perencanaan kota. Kita bisa menggerombolkan perumahan berdasarkan tipe rumah, harga, lokasi, dan beberapa variabel lain. Jadi nanti ketika ahli perencanaan kota ingin merencanakan pembangunan di kota tersebut, mereka sudah tahu kira-kira di kota tersebut jenis perumahannya itu tipe rumahnya bagaimana, harganya bagaimana, lokasinya itu menggerombol di mana. Jadi nanti bisa mendapatkan keputusan untuk merencanakan kota ke depannya dengan lebih baik. Selanjutnya dalam bidang geofisika, contohnya adalah mengelompokkan tipe lokasi epicentrum yang sering terjadi bencana alam seperti gempa. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan daerah mana sih yang kira-kira klaster daerah yang sering mengalami bencana alam, misal gempa atau tsunami atau longsor. Jadi nanti ada variabel, misal variabelnya jumlah banyaknya terjadinya gempa dalam rentang waktu tertentu, lalu bisa juga ada rataan atau rata-rata kekuatan gempa di waktu tertentu, dan nanti diklasterkan kira-kira mana daerah yang memiliki potensi paling besar untuk terjadinya gempa dan bisa difokuskan ke daerah tersebut untuk mitigasi bencananya atau untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mitigasi gempa seperti itu. Lalu selanjutnya di bidang pertanian, kita bisa mengelompokkan daerah berdasarkan potensi pertaniannya dari jumlah petani, luas lahan, komoditas unggulan, dan berbagai variabel lain. Jadi nantinya kita bisa memetakan di setiap daerah kira-kira apa sih, apakah daerah ini cocok untuk lahan pertanian dengan segala resource yang ada. Jadi ketika ada daerah dengan potensi pertanian yang tinggi, tetapi hasil pertaniannya rendah, itu bisa menjadi tanda tanya. Kira-kira kenapa bisa ada yang potensi pertaniannya tinggi, sedangkan hasil pertaniannya rendah. Nanti dari Kementerian Pertanian mungkin atau dari researcher bisa fokus ke daerah tersebut. Nah, untuk kesehatan, kita bisa menggerombolkan kinerja penanganan COVID-19 di daerah. Nah, sekarang kita masih dalam masa COVID-19, dan klaster ini bisa membantu juga untuk menggerombolkan kira-kira, misalkan kita menggunakan variabel jumlah kasus positif, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, lalu ada juga misal menggunakan persentase vaksinasi tahap 1, 2, dan booster. Nanti bisa dilihat kira-kira daerah mana sih yang sudah memiliki kinerja yang baik, daerah mana saja yang kinerjanya sedang, daerah mana saja yang kinerjanya masih kurang. Sehingga nanti dari Kementerian Kesehatan mungkin bisa fokus pada daerah yang memiliki kinerjanya rendah. Jadi kinerja rendah ini bisa dilihat dari ciri-ciri klasternya. Misal ternyata jumlah kasus positifnya banyak, jumlah rumah sakitnya sedikit, jumlah puskesmasnya sedikit, dan juga persentase vaksinasinya rendah. Nah, ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan, misal membangun rumah sakit darurat di daerah tersebut karena jumlah rumah sakitnya masih sedikit, sedangkan persentase yang terkena kasus positifnya banyak, seperti itu. Dan yang terakhir, sebenarnya ini bukan yang terakhir, masih banyak lagi, tapi di contoh yang terakhir, itu ada pendidikan. Jadi ada penggerombolan perguruan tinggi berdasarkan kinerja riset, akreditasi, jumlah mahasiswa, dan beberapa variabel lain. Sebenarnya ini juga sudah digunakan ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi biasanya setiap tahun akan ada klasterisasi perguruan tinggi, ada perguruan tinggi klaster 1, klaster 2, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melihat kira-kira perguruan tinggi mana yang masih perlu perhatian, misal dengan kinerja risetnya yang masih kurang, tetapi jumlah mahasiswanya atau jumlah dosennya banyak. Jadi kita bisa mengadakan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen mengenai riset-riset yang bisa digunakan di masa depan, seperti itu.
Nah, itu beberapa contoh clustering di berbagai bidang, dan tidak menutup kemungkinan di luar bidang ini juga masih banyak implementasi dari clustering yang bisa digunakan, tidak hanya di bidang-bidang ini, karena ya seperti yang kita tahu data science itu dibutuhkan di segala bidang, sehingga clustering ini juga digunakan di berbagai bidang juga. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis clustering. Jadi untuk clustering sendiri sebenarnya ada beberapa pendapat, tetapi saya mengambil pendapat yang ini dari penelitian sebelumnya. Clustering ini dibedakan menjadi dua, ada hierarki dan juga non-hierarki. Contoh dari clustering non-hierarki itu k-means, ini yang nanti kita akan bahas. Dan juga untuk yang cluster hierarki itu dibagi dua lagi, ada adaptif dan juga ada divisif. Berikut ini contoh untuk clustering yang aglomeratif, ada single linkage, complete linkage, average linkage, centroid linkage, median linkage, dan word method. Kalau untuk yang divisif ada monothetic dan polythetic. Untuk di webinar kali ini kita hanya akan membahas di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas k-means dan juga dipelajari sendiri ya untuk materi-materi lainnya. Jadi kita di pertemuan kali ini hanya akan membahas k-means dan juga word method. Bentar. Sorry, tadi ada kendala jaringan. Ya baik, jadi di webinar kali ini hanya akan membahas k-means dan juga word method. Untuk yang pertama, kita masuk ke hierarchical clustering. Ini tadi salah satu jenis dari clustering ya, ada hierarki dan juga non-hierarki. Nah, untuk hierarchical clustering ini nantinya akan membangun hierarki taksonomi berbasis tree atau dendrogram. Nah, juga di slide sebelumnya, hierarchical clustering itu dibagi menjadi dua, ada aglomeratif dan juga divisif. Berikut ini contoh definisi dari aglomeratif, tapi langsung masuk ke dendrogramnya ya. Untuk aglomeratif sendiri, dia dari stepnya dari mulai objek-objek, lalu dikelompokkan jadi kelompok yang kecil, selanjutnya lagi jadi kelompok yang lebih besar lagi, dikelompokkan lagi hingga akhirnya di step terakhir akan terbentuk satu klaster besar yang terdiri dari seluruh objek. Sedangkan untuk yang divisif itu sebaliknya. Step nolnya adalah dari satu klaster besar. Jadi pertama akan ada klaster berisi semua objeknya, lalu akan dipecah menjadi misal dua klaster. Di sini ada CDE dan juga AB dibagi menjadi dua klaster, lalu dibagi lagi jadi DE dan sebenarnya hanya berbeda pada arahnya. Kalau aglomeratif itu dari objek hingga menjadi satu klaster, sedangkan divisif itu dari satu klaster bisa dibagi hingga ke banyak objek. Ini untuk Agnes dan sebagai jembatan keledai ya, untuk mempermudah menghafalkan karena aglomeratif itu kan agak panjang, jadi ini hanya sebagai jembatan keledai. Itu untuk perbedaan aglomeratif dan juga divisif. Mungkin beberapa orang juga masih bingung ya, kira-kira untuk ini tidak muncul sebentar. Oh iya. Untuk dendrogram itu contohnya seperti apa? Nah, ini merupakan contoh dendrogram, itu kurang lebih seperti ini. Nah, nantinya dendrogram ini akan dipotong sesuai dengan berapa klaster yang ingin kita dapatkan. Jadi misal kita ingin mendapatkan 4 klaster, maka yang dipotong di garis merah ini, sehingga didapatkan 4 klaster, yaitu
Klaster 1 terdiri dari A, B, C, D, E. Klaster 2 FGH, dan klaster 3 I, J, K, L, serta klaster 4 ada MN. Nah, jika kita ingin membagi menjadi dua klaster misalnya, kita naik ke atas, maka dipotongnya di sebelah atas ini. Sehingga terbagi menjadi dua klaster. Untuk klaster satunya A, B, C, D, E, F, G, H, dan klaster 2-nya I, J, K, L, MN. Nah, untuk kriteria pemotongan ini sebenarnya tidak ada kriteria, maksudnya kira-kira berapa sih klaster yang sesuai untuk di kasus ini. Jadi ketika kita menganalisis klaster, kita perlu mengetahui ilmunya. Kira-kira berapa sih klaster yang diinginkan oleh peneliti. Misal kita ingin meneliti pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bisa membaginya jadi 3. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan juga pertumbuhan ekonomi yang rendah. Bisa juga kita bagi jadi agak tumbuh, stagnan, agak rendah, dan sangat rendah. Nah, atau kita juga bisa bagi menjadi 2, tumbuh dan tidak tumbuh. Jadi sebenarnya ini didasarkan pada pengetahuan peneliti, sehingga ketika kita menganalisis klaster harus mengetahui dulu ilmu dasar mengenai kasus yang kita dalami. Atau bisa juga kita menggunakan literatur sebelumnya. Jadi misal kita cari jurnal mengenai clustering di penelitian-penelitian sebelumnya, kira-kira di kasus ini itu menggunakan berapa klaster, sehingga nanti kita bisa mempunyai alasan yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada contoh hierarchical clustering. Di sini saya mencontohkan metode Ward. Di luar metode Ward ini masih banyak metode lain, ada single linkage, complete linkage, dan beberapa metode lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Atau bisa juga mengikuti free class dari BISAI. Di situ juga ada materi clustering. Kembali lagi ke metode Ward. Jadi metode ini bertujuan untuk menggerombolkan data sehingga meminimumkan ragam internal. Nah, nanti jumlah klasternya ditentukan berdasarkan dendrogram seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan ukuran yang digunakan adalah jumlah kuadrat Galat atau JKG atau sum square error SSE. Jadi nanti digunakan clustering tujuannya untuk meminimumkan SSE ini. Berikut ini rumusnya. Seperti itu. Nanti dengan XIJ itu nilai variabel ke IJ, P-nya banyak variabel, dan N-nya banyak objek dalam cluster yang terbentuk. Intinya di metode Ward ini akan meminimumkan ragam internal. Nah, tidak usah khawatir dengan rumus-rumus ini karena nanti kita akan menggunakan software R. Jadi kita tidak perlu menghitung jumlah kuadrat Galatnya secara manual karena di R sudah tersedia library yang bisa digunakan untuk clustering. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke non-hierarchical clustering atau K-means. Nah, untuk K-means clustering ini merupakan salah satu non-hierarchical clustering atau beberapa sumber juga menyebut dia sebagai partitional clustering. Untuk K-means ini mengelompokkan objek ke dalam K cluster. Jadi K di sini kenapa namanya K-means? K-nya itu merupakan jumlah cluster. Nah, banyaknya K ini bisa ditentukan berdasarkan subjektivitas peneliti sesuai bidang ilmunya, seperti yang tadi digunakan di hierarki, atau bisa juga menggunakan metode penentuan cluster optimum. Bisa ada metode elbow, ada gap statistik, ada siluet, dan beberapa metode lain. Untuk persamaannya, ini merupakan persamaan untuk K-means clustering. Nanti bisa, kita tidak akan menghitung secara manual, nanti juga akan ada sintaksnya, ada library-nya yang memudahkan kita untuk clustering ini. Dan nanti untuk output clusteringnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari tadinya data mentahnya seperti ini, semuanya titik-titik ini, dan kita misal menggunakan K-nya 3 atau 3 buah cluster. Nanti setelah diklasterkan, hasilnya akan seperti ini, dibagi menjadi 3 cluster. Ada cluster yang biru, ada yang hijau,
dan juga ada yang merah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari K-means clustering. Untuk kelebihannya itu mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Terus yang kedua membutuhkan waktu relatif singkat, mudah diadaptasi dan umum digunakan. Jadi ini metodenya sering digunakan dan biasanya K-means clustering ini digunakan untuk data yang besar. Karena ini juga menyangkut waktu yang relatif singkat. Jadi ketika untuk menganalisis big data atau datanya yang besar, misal puluhan ribu atau ratusan ribu row, itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan hierarki. Karena kalau hierarki pun ketika datanya besar, maka kita juga akan sulit menginterpretasikan dendrogramnya karena cabangnya akan ada ribuan seperti itu. Jadi ketika datanya besar, itu lebih baik menggunakan K-means clustering. Tapi K-means clustering ini juga mempunyai kekurangan. Di antaranya adalah sensitif terhadap jumlah klaster, mudah terpengaruh pencilan karena namanya juga means ya, rataan, jadi dia mudah terpengaruh pencilan, sensitif terhadap variabel dengan skala yang berbeda, dan mengasumsikan setiap klaster itu berbentuk lingkaran dan kesulitan jika bentuk klasternya berbeda. Itu. Nah, berikut tadi merupakan materinya, materi dasarnya. Sekarang kita masuk ke case study, yaitu clustering pertumbuhan dan guncangan ekonomi daerah akibat COVID-19. Untuk data dan sintaksnya sendiri bisa di-scan di QR code berikut atau bisa juga diakses melalui ipb.link/webinar/clustering/bisa/AI. Di sini ada datasetnya dan juga ada sintaks R-nya. Ini bisa di screenshot atau sebenarnya saya tuliskan di chat. Bisa. Ini sudah saya tuliskan di chat, bisa diakses. Di situ ada data dan juga sintaksnya. Bagi yang memiliki software R atau R Studio, atau kalau mau pakai Jupyter Notebook juga bisa menggunakan R. Itu bisa dicoba data dan juga sintaksnya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke slide. Jadi ketika menganalisis data, kita harus tahu dari mulai awal latar belakang kita menganalisis data hingga nantinya kita mendapatkan insight ya. Jadi dari latar belakangnya, kenapa kita harus menganalisis pertumbuhan ekonomi dan juga guncangan ekonomi akibat COVID-19? Yang pertama adalah karena SDGs 8, Decent Work and Economic Growth, itu masih sulit tercapai di Indonesia, apalagi diperparah dengan adanya COVID-19. Selain itu di tahun 2020 kuartal ketiga juga terjadi resesi di Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia sudah terselamatkan dari resesi di tahun 2022, tetapi ekonomi Indonesia pun masih belum kembali seperti semula di sebelum masa pandemi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator pembangunan negara yang menunjukkan bahwa apakah ekonomi negara tersebut sudah baik dibandingkan negara lain atau belum. Nah, karena masalah-masalah tersebut, jadi kita perlu adanya solusi menggunakan klasterisasi pertumbuhan ekonomi dan juga guncangan ekonomi akibat COVID-19. Sebentar. Ya. Untuk variabelnya sendiri, kita menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia tahun 2021. Ini diambil dari publikasi BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada kontribusi ekonomi di tiap provinsi tahun 2021. Ini juga diambil dari publikasi BPS. Dan variabel yang terakhir ada indeks guncangan ekonomi terhadap COVID-19 di tiap provinsi. Ini datanya tahun 2020 yang diambil dari penelitian Wiratama dan Nasida tahun 2020. Nah, mungkin langsung saja saya masuk ke
R-nya ya. Apakah terlihat? Sudah terlihat ya. Jadi yang pertama kita harus load library yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa library yang dibutuhkan. Mungkin beberapa ada yang belum tersedia secara default di R-nya. Jadi kalau misalkan baru mau mencoba, kita akan install library-nya dulu. Kita bisa menggunakan sintaks install page. Kalau ada tanda petik, misal cluster. Nah, ini perlu di-run terlebih dahulu sebelum kita memanggil library cluster tersebut. Jadi, karena saya tidak sudah ada library cluster, jadi tidak perlu merun yang ini. Tetapi jika memang belum ada package-nya di R-nya, bisa dicoba install package-nya terlebih dahulu. Misal kita akan load semua library yang dibutuhkan. Lalu kita masukkan datanya. Nah, datanya ini merupakan data Excel, sudah ada di link Google Drive yang tadi dikirimkan. Jadi misal kita run, kita lihat head-nya. Nah, ini head-nya seperti ini, ada provinsi, ada pertumbuhan ekonomi, kontribusi ekonomi, dan juga guncangan ekonomi. Kita juga bisa melihat datanya di tab lain, misal kita akan view data. Nah, ini datanya kurang lebih seperti ini, ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seterusnya dengan ada variabelnya pertumbuhan ekonomi, kontribusi ekonomi, dan juga guncangan ekonomi. Bentar. Ini ada kembali ke sini ya. Kita juga bisa melihat statistik atau ini kalau bahasa statistiknya statistik 5 serangkai, tapi kalau bahasa umumnya itu melihat mean, median, modus. Ini ya statistik deskriptifnya. Kita bisa menggunakan sintaks summary dari nama datanya. Ini kita run. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ada summary-nya. Untuk provinsi dia ada 34 provinsi. Untuk kelasnya ada karakter. Terus untuk modusnya dia karakter semua. Untuk pertumbuhan ekonomi dia nilai minimumnya adalah minus 9,3. Untuk kuartal pertamanya minus 2,3, medianya minus 1,1, minnya minus 1,25, kuartal ketiganya minus 0,64 dan maksimumnya 4,9. Jadi ya seperti kondisi ekonomi saat ini kebanyakan daerah itu pertumbuhan ekonominya rendah dibandingkan sebelumnya. Untuk kontribusi ekonomi juga sama, dimunculkan minimum kuartal pertama, median, min, kuartal ketiga, dan juga maksimum. Untuk guncangan ekonomi juga sama, ada minimum kuartal pertama, median, kuartal ketiga, dan juga maksimum. Baik, selanjutnya kita bisa masuk lagi. Nah, tadi kan datanya itu masih ada ini ya, masih ada provinsinya. Nah, itu kita hapus dulu karena dia bentuknya karakter. Jika kita analisis klasternya, maka dia akan error karena ada kolom yang isinya karakter. Jadi kita hanya mengambil kolom kedua hingga kolom keempat, kita namai datanya DF. Kita juga bisa melihat head DF-nya. Nah, seperti ini. Jadi tadi untuk nama provinsinya sudah dihapus ya, karena kita hanya mengambil untuk kolom kedua hingga kolom keempat. Nah, di sini yang unik adalah kita perlu men-scalekan data. Jadi di sini kita perlu scalekan data untuk menyamakan variabelnya. Kenapa? Karena tadi di kekurangan k-means itu ketika datanya itu memiliki scale yang berbeda. Jadi di sini misal untuk yang
pertumbuhan ekonomi dia datanya mayoritas minus. Untuk kontribusi ekonomi dia mayoritas positif, tapi dia masih kecil-kecil. Sedangkan untuk yang guncangan ekonomi, karena ya guncangan pasti besar ya karena COVID-19, dia di angka puluhan. Sehingga ketika nanti dihitung jaraknya, karena Keynes ini nanti menggunakan jarak ya, ketika dihitung jaraknya nanti akan berbias karena dia skalanya berbeda, jaraknya juga berbeda. Jadi kita perlu men-scalekan DF tadi. Nah, kita selanjutnya menentukan jumlah K optimum. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk jumlah K optimumnya itu bisa dari pengetahuan peneliti, bisa juga dari metode penentuan jumlah K optimum. Misalkan di sini saya menggunakan metode elbow, kita menggunakan sintaks ini. Nah, di sini keluar result-nya. Ini result-nya tidak keluar ya, sebentar. Nah, ini result optimal number of cluster-nya. Jadi ketika di metode elbow ini, kita melihat di mana sikunya, atau bagian sudut yang dia membuat siku, seperti itu. Kalau di sini bisa dilihat, di sini sikunya di K-nya 6 ya. Karena dia dari 6 itu agak turun drastis. Sedangkan ketika setelah 6 dia turunnya tidak terlalu drastis. Jadi ini seperti membuat siku di titiknya di 6. Sehingga kalau menurut metode elbow, dia optimal number of clusternya itu di K sama dengan 6. Itu. Nah, bisa juga menggunakan metode lain seperti metode siluet atau metode gap, tapi hasilnya memungkinkan hasil yang berbeda seperti itu. Jadi misal saya kembali ke sintaksnya. Di sini kalau misal ingin menggunakan metode siluet, kita tinggal ganti methods-nya jadi siluet. Lalu kita run. Nah, keluar result-nya. Bentar. Keluar result-nya ada di grafik di sini. Nah, kalau menurut metode siluet itu jumlah klasternya ada 2. Nah, tapi di sini juga untuk yang klaster 6 dia tidak terlalu rendah. Jadi kita masih bisa menggunakan klaster yang 6. Atau jika memang mau menggunakan 2 juga boleh, karena itu juga salah satu metode. Tinggal memilih kira-kira metode mana yang mau digunakan dalam menentukan jumlah K optimumnya. Karena setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di kasus ini, misal saya menggunakan metode elbow. Jadi jumlah klasternya ada 6. Nah, kita kembali ke sintaksnya tadi. Jadi kita sudah mendapatkan clusteringnya itu 6. Jadi kita dari proses K-means-nya, kita set-nya dulu. Lalu kita buat clusteringnya. Kita menggunakan function K-means. Di sini sudah tersedia dari library cluster. Jadi tinggal ikuti saja. Kalau di R itu dia mudah menurut saya lebih mudah dari Python karena ketika kita menulis sintaksnya itu sudah diberitahu. Misal kita mau menulis K-means. Nah, di sini sudah diberitahu kira-kira apa saja yang misal di sini setelah K-means itu harus ada datasetnya X-nya, kita tulis centers-nya berapa, iterasinya berapa, end start-nya berapa, algoritmenya mau apa, seperti itu. Jadi kayak sudah diberiin oleh R-nya sehingga lebih mudah untuk kalau misalnya kita lupa kira-kira sintaksnya harusnya bagaimana ya. Jadi kita tidak perlu membuka Google, membuka
sintaks kita yang sebelumnya, kita tinggal mengikuti hint yang tadi diberikan oleh R-nya. Nah, setelah kita run ini, proses remins. Ini center ini jumlah klasternya. Tadi kan 6. Seperti itu. Lalu kita memplotkan klasternya tadi. Nah, ini muncul klasternya. Sebentar saya. Nah, klaster yang muncul nanti hasil klasternya akan seperti ini, terdiri dari 6 klaster. Jadi ini angka-angka di sini adalah provinsi tadi ya. Jadi ada yang klasternya di sini ada 26, 32, 34. Lalu ada yang sendirian itu 17, ada 12, 15, 11. Nah, untuk interpretasinya kita perlu mengecek dari karakteristik setiap klasternya. Jadi kita perlu mengecek hal tersebut di output dari klaster tadi. Sebelum kita ngeplot, tadi itu akan ada hasil dari klasternya, karakteristiknya. Mungkin bisa sebentar saya tampilkan di R-nya. Nah, tadi jika dilihat di sini ada klasternya. Nah, ini ada klaster minusnya. Jadi kita bisa melihat, oh kira-kira yang klaster 1 itu pertumbuhan ekonominya ternyata rata-ratanya minus 0,48, kontribusinya 0,86, guncangan ekonominya 0,09. Nah, ini bisa dilihat, ini karakteristik tiap klasternya. Jadi kita lebih mudah untuk melihat klasternya. Nah, tadi yang bisa menjadi perhatian adalah ada klaster yang sendirian. Tadi kalau nggak salah di 17 ya. Nah, kita bisa cari klaster yang di 17 itu tadi klaster berapa? Kita bisa di sini. Nah, ini di 17 itu yang di sini klaster 4. Karena dia yang lainnya juga tidak ada yang klaster 4 ya. Nah, bisa dilihat di sini klaster 4 itu dia pertumbuhan ekonominya paling rendah, kontribusi ekonominya juga 0,35, dia negatif dan rendah, dia paling rendah kedua ya setelah kelas 3. Dan juga dia guncangan ekonomi negatif, dia negatif 0,23. Nah, kita bisa cari, kira tadi 17 itu apa ya? Nah, ketika ada 17, kita cari dari tadi yang view yang data di sini. 17 itu apa? Ternyata 17 itu adalah Bali. Nah, kita bisa interpretasikan dari Bali ini sebenarnya terjadi apa sih? Kenapa dia bisa ada di klaster yang paling rendah? Klaster yang dia dengan pertumbuhan ekonominya rendah, kontribusinya juga rendah, guncangannya pun dia 61, dia cukup terguncang ya karena adanya COVID-19. Nah, kalau kita perhatikan lagi, Bali itu mengandalkan sektor pariwisata. Jadi ketika terjadinya COVID-19, maka dia pertumbuhan ekonomi akan sangat rendah dibandingkan sebelum COVID. Dia juga kontribusinya akan sangat rendah dibandingkan dengan sektor lain, misal sektor pertanian tetap tumbuh di masa pandemi. Jadi ketika dia berkontribusi, Bali berkontribusi ekonomi terhadap nasional, kontribusinya akan sangat rendah. Sebelum pandemi, kontribusi pariwisata tertinggi adalah di Bali. Sedangkan ketika pandemi COVID-19, kontribusinya sangat rendah. Guncangannya pun dia tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, dia lumayan tinggi. Nah, jadi bisa didapatkan insight bahwa di Bali ini memang terjadi masalah selama COVID-19 dan perlu adanya perhatian dari pemerintah, misal dengan meningkatkan perekonomian di Bali atau dengan memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dan bisa direvisi sehingga nantinya perekonomian di Bali bisa tumbuh lagi. Seperti kalau nggak salah sekarang juga sudah mulai tumbuh lagi ya di Bali karena ini datanya tahun 2021 di pertengahan sehingga waktu itu datanya masih sangat rendah karena Bali masih ditutup saat itu. Lagi ada sintaksnya tadi.
Jadi sudah masuk ke K-means, sekarang kita masuk ke clustering yang hierarki menggunakan metode WARP. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini, metode WARP, class di scale method WARP-nya ya. Nah, kita tinggal run aja di sini. Terus kita upload dendrogramnya. Nah, di sini muncul dendrogram. Terus kita juga bisa, misal kita mau membuat tree-nya itu ada berapa. Misal di sini tadi 6 ya. Itu kan jumlah tree-nya itu 6. Jika ini misal di run semua, maka nanti akan muncul grafik dendrogramnya. Sebentar saya munculkan. Nah, ini memunculkan hasil klasternya. Jadi di sini bisa dilihat juga, di sini ada Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Dia tergabung dalam satu klaster. Bali dia klaster yang sendiri, seperti yang tadi hasil K-means. Lalu ada Kalimantan Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Kalimantan Timur. Dia juga menjadi satu klaster. Ada Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. Dia masuk ke dalam satu klaster juga. Ini Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur. Dia masuk ke dalam satu klaster. Dan yang terakhir ada Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sumatera dan Banten. Dia juga masuk ke klaster yang sama. Nah, kalau di sini kita juga bisa lihat di sini sendiri kita bisa melihat langsung dari klasternya. Ternyata Bali ini merupakan daerah yang tadi terdampak. Nah, sedangkan ketika di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, dia ternyata yang paling tidak terdampak. Ini bisa dilihat lebih dari karakteristik yang tadi ya, karakteristik yang K-means. Mungkin saya share screen lagi yang tadi. Jadi yang karakteristik K-means itu ada di sini ya. Nah, di sini ada yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, kontribusinya masih rendah memang sebenarnya, tapi guna ekonominya tidak terlalu tinggi juga karena dia negatif, dan dia ada di klaster 3. Tiga itu tadi ada Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Dia punya pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, tetap positif meskipun di masa pandemi, karena Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua memiliki sektor pertambangan. Dan setelah ditelusuri, sektor pertambangan ini merupakan sektor yang tetap tumbuh di masa pandemi. Sehingga oleh karena dia tetap mengalami pertumbuhan ekonomi. Meskipun memang kontribusi ekonominya masih rendah, karena dari kontribusi sektor pertambangan itu masih kalah dibandingkan sektor lain, misalnya sektor pertanian. Tetapi tetap ya, sektor pertambangan itu bisa tetap tumbuh di masa pandemi. Jadi dia bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif. Untuk guncangannya juga karena dia negatif, jadi dia sebenarnya tidak terlalu terguncang di provinsi-provinsi tersebut. Sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di Sulawesi Tengah, Papua, dan juga Maluku Utara. Dan sebaliknya kita bisa menyelamatkan Bali yang tadi pertumbuhannya sangat rendah, di sini sampai negatif 3,3 seperti itu. Nah, untuk visualisasinya, untuk lebih mudah saya juga sudah membuat di sini ada visualisasi hasil K-means clustering. Nah, di sini tadi seperti yang terlihat ya, ada Bali di sini yang kontraksinya paling dalam, ini hasil K-means. Sedangkan yang kontraksi yang tumbuh itu ada Sulawesi Tengah di sini, lalu ada Maluku Utara dan juga Papua.
Sedangkan untuk hasil yang metode Watt juga sama. Di sini Bali ada yang kontraksi sangat dalam, sedangkan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua itu yang tumbuh. Nah, seperti itu kurang lebih yang clustering. Mungkin saya kembali lagi ke sintaks tadi ya. Atau saya entire screen aja. Nah, di sini misal kita akan masuk ke R-nya. Nah, tadi kita di clustering hierarki, itu kan dia bisa memunculkan misal 6 buah cluster ya. Di sini 6. Nah, kita potongnya berarti di sini. Potong di sini. Nah, sedangkan ketika misal kita akan membuat jumlah clusternya yang beda, misal kita mau buatnya 5, kita juga bisa tinggal ganti 5 saja, terus didapatkan jumlah clusternya nanti akan jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan 3, itu pasti nanti hasilnya adalah ini, dipotong di sini. Ini cluster 1 di sini, lalu cluster 2 yang ini, terus cluster 3 yang ini. Coba kita lihat ketika dipotongnya di clusternya 3. Nah, seperti itu ya. Tadi sama, jadi dipotongnya akan ada di sini. Ini cluster 1, ini cluster 2, ini cluster 3. Ketika dipotongnya jumlah clusternya 2, pasti nanti ini cluster 1 dan ini cluster 2. Coba kita cek ketika dia 2, maka seperti yang tadi dijelaskan, jadinya pemotongannya ada di sini dan juga di sini. Nah, untuk pemilihan klasternya itu kembali lagi untuk yang metode Watt kita bisa menyandarkan pada penelitian sebelumnya atau juga bisa menggunakan common sense dari ilmu yang kita gunakan. Kira-kira jumlah klasternya itu yang lebih baik yang seperti apa? Seperti itu. Mungkin itu untuk materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi untuk yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung bertanya di mikrofon atau bisa juga di chat. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom public chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya dulu, Mas Aska. Ya, jadi terkait dengan kalau misalnya kita komparasi antara penggunaan programming R dan juga Python,
kira-kira menurut Mas Aska apa kira-kira value atau keuntungan yang mungkin kita bisa dapatkan ketika menggunakan R untuk kasus data science? Ya, baik, terima kasih Pak Oktav atas pertanyaannya. Jadi untuk R sendiri, dia kurang lebih sebenarnya sama seperti Python. Cuman memang mayoritas data scientist itu menggunakan Python. Dia yang paling populer, sedangkan R itu ada di posisi kedua atau ketiga. Nah, untuk R itu sendiri, itu merupakan implementasi lingkungan komputasi pemrograman itu sebenarnya digunakan untuk statistika dan analisis data. Jadi memang dari awalnya tidak semua orang itu memahami R, karena biasanya dia digunakan oleh orang yang bergerak di bidang statistika. Sebenarnya untuk R sendiri, dia awalnya merupakan bahasa pemrograman S. Nah, tadinya untuk S sendiri dia komersial, jadi dia tidak open source. Nah, lalu dikembangkan ada R, dia free, open source, dan juga bisa digunakan di Windows dan Macintosh, Linux, dan sebagainya. Jadi karena dia open source juga dia bisa digunakan secara gratis. Sebenarnya Python juga bisa digunakan open source juga ya. Untuk penggunaan R sendiri, dia karena banyak digunakan untuk analisis data. Sebenarnya untuk R sendiri dia lebih fokus ke analisanya. Sedangkan untuk Python dia penggunaannya lebih luas, tidak hanya untuk analisis data, dia untuk pembuatan web dan sebagainya. Untuk R juga bisa penggunaan untuk web, tapi untuk dashboard visualisasi data biasanya menggunakan R Shiny. Untuk kelebihan R sendiri, dia telah banyak dikembangkan fungsi-fungsi statistika. Dia juga grafiknya biasanya lebih baik karena ada beberapa package-package seperti ggplot untuk menciptakan grafik. Selain itu yang tadi seperti dijelaskan, ketika menggunakan Python, biasanya ketika kita akan ngoding, akan membuat sintaks, itu tidak ada hint-nya, tidak ada, misal kita akan membuat suatu function, itu tidak diberitahu kira-kira function ini membutuhkan input apa saja, tetapi ketika di R Studio, itu diberikan hint-nya, kira-kira di sebelum koma yang pertama itu apa yang dimasukkan dulu, misal datanya, lalu metodenya, itu diberitahu dari awal, jadi bisa lebih memudahkan. Tapi memang untuk penggunaan secara umumnya R itu lebih terbatas untuk orang-orang statistika biasanya, sedangkan untuk data science secara umum mayoritas orang menggunakan Python. Tapi R dan Python itu sebenarnya konsepnya sama, bisa digunakan untuk analisis data. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Aska. Ya, jadi saya juga pernah beberapa kali coba di R itu untuk geospasial statistik analytics, itu mungkin lebih banyak library-nya mungkin ya di. Oke, ini sudah muncul banyak pertanyaan. Mungkin langsung aja yang pertama dari Putu Ananta. Kekurangan K-means adalah mudah terpengaruh adanya pencilan. Adakah solusi seperti penambahan metode atau adakah metode clustering lain yang tidak terpengaruh oleh pencilan? Ya, baik. Terima kasih untuk Ananta yang sudah bertanya. Jadi memang tadi salah satu kekurangan dari K-means itu dia terpengaruh oleh adanya pencilan. Dia mudah terpengaruh adanya pencilan karena memang dari namanya saja means. Jadi kalau dicontohkan, misal kita punya data, datanya 1, 2, 3, 10. Nah, ketika kita, atau 1, 2, 3, 100. Ketika rata-ratakan, maka dia akan jauh dengan data-data yang 1, 2, 3 ini. Jadi dia akan jauh dan 100 ini akan berpengaruh pada data-data lain. Jadi ketika dibuat cluster, nanti hasilnya akan berbias. Seperti itu. Nah, untuk menangani outliers-nya atau pencilannya, yang pertama bisa dibuang. Tapi untuk pembuangan outliers itu tidak semudah itu, karena
sebagai seorang data scientist itu setiap data itu mempunyai peranan. Jadi tidak semudah itu membuang outliers karena bisa saja outliers itu punya informasi yang berguna untuk kita. Jadi ketika memang kita tahu outliersnya dia sudah tidak bisa diapakan lagi ya, terpaksa dibuang. Tetapi jika memang masih bisa digunakan metode lain, itu tidak perlu dibuang. Misal metode lainnya adalah transformasi atau normalisasi data. Jadi datanya bisa dinormalisasi, misal menggunakan Z-score atau transformasi box, misal datanya diakarkan, datanya dikuadratkan, seperti itu kan. Kalau misal ada pencilan yang mayor, pencilan yang jauh, ketika diakarkan, misal 100, dia diakarkan, maka dia akan cenderung menjadi 10. Jadi tidak terlalu. Sedangkan ketika ada pencilan yang minor, misal tadinya ada 2, 5, 6, 7, ketika dikuadratkan, maka 2-nya akan jadi 4, jadi lebih dekat. Nah, seperti itu. Jadi bisa normalisasi, bisa juga ditransformasi box. Nah, bisa juga kalau misal dia ditransformasi atau dibuang outliersnya tetap berbias, kita bisa menggunakan metode lain. Seperti ada k-medians clustering. Jadi temannya means itu kan medians ya. Dan median ini lebih robust terhadap pencilan. Ketika ada mean itu ketika ada pencilan dia akan langsung berubah rata-ratanya. Tapi ketika median dia ada pencilan tidak akan berubah. Misalnya kita punya data 1, 2, 3, 10, maka rata-ratanya akan tetap 2,5. Mediannya akan tetap 2,5. Tapi kan tadi rata-ratanya akan jauh. Median itu lebih resisten, lebih robust, lebih tahan terhadap pencilan. Jadi metode k-median string juga digunakan sebagai solusi alternatif dari k-means. Atau bisa juga menggunakan algoritma lain seperti DB-scan yang lebih robust terhadap pencilan tersebut. Mungkin seperti itu, Ananta. Oke, terima kasih Mas Aska. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan dari Kusnudin. Pada sintak yang ditampilkan perintah set seed, apa fungsi dari perintah tersebut? Iya. Baik, terima kasih Mas Husnudin Trisubi. Jadi memang ada fungsi set. Jadi seed ini digunakan untuk menentukan random number generator. Jadi agar datanya itu atau keacakan datanya itu bisa diatur. Sehingga ketika kita menggunakan set seed, nanti hasilnya tidak berubah. Jadi ketika kita menggunakan set seed, hasilnya akan tetap sama. Tetapi jika kita tidak menggunakan set seed, itu nanti hasilnya akan berubah-ubah ketika kita run. Itu karena tingkat keacakannya berbeda, jadi hasilnya akan berubah. Ketika kita run pertama, misal klasternya, misal 17 akan masuk ke klaster 1, tapi ketika kita run lagi, 17 akan masuk ke klaster yang kedua, seperti itu. Nah, untuk angkanya di set seed sendiri sebenarnya bebas ya. Tadi saya menggunakan set seed 877, itu sebenarnya bebas mau menggunakan set angka berapa saja. Yang jelas ketika menggunakan set seed tadi fungsinya untuk memberikan hasil yang konsisten dan tidak berubah-ubah pada outputnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir, silakan yang raise hand, Bastian Armananta. Ya, silakan, Bastian. Oke, selamat siang Mas Aska, Pak Oktav. Aku mau nanya mengenai clustering. Jadi, setahuku kalau clustering itu cukup relatif ya, karena dalam contoh kasusnya itu seperti yang dijelaskan sama Mas Aska tadi, itu bisa digunakan dengan kayak pengetahuan masing-masing subjek untuk mengelompokkan suatu klaster tertentu gitu. Nah, itu ada nggak sih cara yang lebih efisien untuk melakukan clustering? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bastian. Jadi tadi memang untuk menentukan jumlah klasternya bisa ada dua cara sebenarnya. Yang pertama dari subjektif dari penelitinya, atau yang kedua tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa metode-metode untuk menentukan jumlah
klasternya. Ini saya balik ke sintaksnya ya. Nah, di sini untuk yang K-main sendiri, itu kan nanti ada jumlah ke optimum. Di sini ada metodenya, dan mungkin entire screen saja. Nah, di sini untuk menentukan jumlah ke optimum bisa menggunakan metode siluet misalnya. Ketika menggunakan metode siluet, dia optimal number of cluster itu 2. Di sini sudah ditunjukkan langsung bahwa cluster yang optimum menurut metode ini adalah 2. Sedangkan metode lain misal elbow itu WSS itu cluster yang optimumnya ada 6 di sini karena dia tertekuknya atau sudutnya itu ada di 6 di sini. Terus yang ketiga ada gap, metode gap. Nah, kalau di metode gap ini yang dilihat adalah garis yang paling panjang. Nah, tapi di sini dari metode gap itu ternyata gap yang optimum adalah 1. Nah, tapi kalau clustering hasilnya 1 cluster itu kan agak berguna ya karena 1 cluster berada di clusterkan namanya gitu. Nah, itu untuk yang K-mean. Sedangkan kalau yang metode ini memang dia sebenarnya memang tergantung ini ya, tergantung penelitinya. Kenapa? Karena untuk hierarki biasanya klaster yang terbentuk itu cenderung sedikit karena datanya memang sedikit. Clustering hierarki itu lebih cocok untuk data-data yang sedikit, sedangkan untuk K-means itu untuk data yang besar. Jadi ketika datanya sedikit, kita bisa coba-coba misalnya metodenya jumlah klasternya 1. Mohon maaf terlempar. Untuk yang jumlah cluster untuk metode Word itu memang sesuai dengan subjektivitasnya masing-masing. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa karena jumlah datanya pun sedikit, jumlah cluster yang terbentuk juga sedikit, dan kalaupun mau subjek itu tidak subjektif sekali karena kita masih bisa menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita menyandarkan pada ilmu yang ada sebelumnya. Jadi subjektivitas itu bisa dikurangi dengan penelitian ilmiah sebelumnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan kita keterbatasan waktu pada hari ini, mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Bastian itu merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Terima kasih Mas Aska sudah share kepada kita semua terkait dengan data science dengan R. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan banyak mengenai unsupervised learning, metode-metodenya, penjelasan detail, statistiknya, dan juga implementasinya di dalam bahasa R. Sekali lagi terima kasih. Baik, bagi peserta MSIB lainnya, mungkin sedikit informasi. Jadi salah satu luaran dari MSIB Bisa AI Academy adalah pada soft skill, yaitu mampu untuk public speaking atau menyampaikan materi terkait dengan bidangnya masing-masing atau yang telah didapatkan di Bisa AI Academy selama 2 bulan terakhir ini untuk di-share dalam bentuk webinar. Jadi harapannya semua peserta, ada 83 peserta magang, bisa share knowledge dan insight kepada masyarakat melalui webinar. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, boleh dinyalakan kameranya untuk sesi foto. Silakan, boleh dinyalakan kameranya. Apa bisa dinyalakan? Tim Bisa AI boleh dibantu, sudah ya? Oke. Baik, kita tunggu.
Di hari ini kita masih ada sesi lainnya, yaitu nanti sore jam 15.30, yaitu pemanfaatan machine learning untuk analisa deforestasi mangrove secara time series. Narasumbernya adalah Taufik Ejaz Ahmad. Ya, jadi nanti Mas Taufik akan menyampaikan terkait dengan pemanfaatan machine learning untuk analisa deforestasi mangrove secara real time. Ya, jadi peserta hari ini jika ada waktu bisa untuk hadir di sesi nanti sore. Dan di besok hari kita juga masih ada event lainnya melalui Tampil ID. Jadi silakan bisa dilihat di halaman tampil.id karena masih banyak webinar-webinar keren lainnya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Baik, tim BISAI boleh dikasih aba-aba ya, atau dari saya untuk dokumentasinya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Aska Al-Askia telah share kepada kita semua mengenai data science di dalam R, Essential Guide for Unsupervised Learning. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada sesi pagi hari ini. Kita pamit undur diri pada sesi webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Aska. Terima kasih, Bang.